Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah sallallahu alaihi wasallam. Susalli ala sahabati sayyidina wa kulli sayyidina wa rasulina sayyidina Ali. Fasalli ala sahabati wa syai'a wa qadri wa ya barina wa inna wa la wa lima syaikina wa asabina ولطلابنا وطالباتنا ولأهل هذا المعشر إلا الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali untuk melanjutkan pengajaran kitab Mukhtasar Jiddan yang pada minggu yang lalu kita pending dulu ya, karena bertabrakan dengan aktivitas lain yang minggu yang lalu memang full sampai nggak ada celah untuk mengisi waktu-waktu luang. Baik, kita lanjutkan sekarang pengajian kita Mukhtasar Jiddan. Sudah sampai di halaman berapa? Halaman 17. 17 ya. Wadalla. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa manfakka wa mafati'a wa bariha wa madana. Ini masih melanjutkan tentang min akhwati kana, daripada saudara-saudaranya kana, yang mana semuanya itu beramal tarfa'ul isma wa tansibul khobar ya. Yang tentunya aslinya adalah susunan mubtada khobar yang kemudian kemasukan amil nawasih ya, di antaranya adalah kana wa akhwatuha ini yang merusak daripada pengemalan mubtada dan khobar, yang kemudian susunan itu menjadi berubah total, mubtada ngambek kemudian berubah menjadi ismu kana, khobarnya juga bukan lagi khobar yang mubtada tapi menjadi khobarnya Kana. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalla nahwu dhalla zaidun sha'iman. Wa dhalla dan adapun dhalla nahwu seperti dhalla zaidun sha'iman. Dhalla senantiasa zaidun, adapun zaid itu sha'iman, puasa. Aslinya itu zaidun sha'imun. Adapun zaid itu sha'imun, orang yang berpuasa atau berpuasa. Dengan kemasukan dhalla, maka kemudian tidak ada lagi yang namanya mubtada. Yang ada adalah ismu kan atau ismu dhalla. Sehingga senantiasa zaidun zaid itu sha'iman, puasa ya. Zaidun itu adalah ismu dhalla, sha'iman itu adalah khobaruhan. Wa i'rabu dan adapun i'rabnya. Bagaimana i'rabnya? Dhalla, adapun dhalla itu fi'lun madin, adalah fi'il madhi. Dhalla itu adalah fi'il madhi. Naqisun, nakis. Fi'il madhi naqisun, yang nakis merupakan fi'il madhi yang nakis. Karena ada fi'il madhi yang tam, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ada fi'il madhi tam, ada fi'il tam, ada fi'il nakis ya. Fi'il nakis. Karena kalau fi'il nakis itu tidak pengamalannya tidak seperti pengamalan fi'il pada umumnya ya. Kalau fi'il tam kan jelas, jalasa zaidun. Jalasa duduk siapa zaidun zaid. Maka di situ ada fi'il dan fa'ilnya. Jadi fi'il punya fa'il. Nah sekarang ini ada dhalla. Dhalla itu fi'il, tapi nggak ada fa'ilnya, kan begitu.
Nah, itu maka dinamakan fi'il nakis. Kalau fi'il tam sempurna, ada fi'il, ada fa'ilnya, ya. Fa'ilnya rofa, ya, yang merofakan adalah fi'ilnya. Nah, jelas begitu. Ada fi'il, ada fa'il. Tapi karena ini nggak ada fa'ilnya, jadi bukan berarti dholla zaidun fa'ilnya, bukan begitu. Ya, tetapi aslinya adalah itu susunan mubtada khobar yang kemasukan amil nawasih. Dholla, adapun dholla itu fi'lun madhin naqisun, merupakan fi'il madhi yang naqis, yarfa'ul isma, yang merofakkan isim, wa yansibul khobara, dan menasukkan khobarnya. Wa zaidun, dan adapun zaid itu ismuha, itu adalah isimnya. Zaid itu adalah isimnya. Isimnya apa? Isimnya dholla. Zaidun itu ismuha, ay ismu dholla. Marfu'un dibaca rofa, isimnya dholla dibaca rofa bidhammat dhahirati, dengan dhammah dhahirah. Jelas, dholla zaidun. Zaidun bukan fa'il, tetapi adalah ismu dholla atau ismu kana. Ya. Tanda rofanya apa? Dhammatun dhahiratun. Kenapa? Karena zaidun isim mufrad. Ya, isim mufrad itu tanda rofanya dengan dhammah. Wa sha'iman, dan adapun sha'iman, adapun kalimat sha'iman itu khobaruha, adalah khobarnya dholla. Zaidun itu isimnya dholla, sha'iman itu khobarnya. Ya, makanya disebut tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, sha'iman itu adalah khobarnya dholla. Mansubun dibaca nasab bil fathatil dhahirati, dengan fathah dhahirah. Tanda nasabnya untuk sha'iman adalah fathah dhahirah. Kenapa? Karena isim mufrad juga. Ya, nanti tentunya alat i'rab itu apa namanya, tanda i'rabnya itu yang menyesuaikan. Karena kebetulan ini isim mufrad, ya maka tandanya adalah fathah. Nanti kalau mutsanna beda lagi. Nanti kalau asmaul khamsah juga beda lagi. Jadi tentunya menyesuaikan. Kebetulan contoh di sini adalah mufrad dan kebanyakan mufrad. Nah, gitu ya. Jadi dholla zaidun sha'iman, dholla itu fi'il madhi naqis, ya, yang tentunya di situ dia itu beramal terhadap rofaknya isim dan juga nasabnya khobar. Zaidun itu isimnya dholla dibaca rofa, sha'iman itu khobarnya dholla dibaca nasab. Nah, gitu aja. Kalau dilihat strukturnya, dilihat dari komposisinya, ya seperti halnya fi'il, fa'il, maf'ul begitu ya. Mirip saja, mirip apa namanya, bentuknya, strukturnya itu mirip. Kalau kita tidak memperhatikan, jadi bisa-bisa dholla fi'il madhi, ya, mabniyun alal fathi, yang jelas itu ya sama aja, namanya fi'il ya fi'il madhi yang mabni fathah, ya. Kemudian zaidun dianggap fa'ilnya, sha'iman dianggap maf'ul bihnya. Kalau nggak tahu, ya, dipandang fi'il, zaidun fa'il, sha'iman maf'ul bih. Tapi kalau diartikan, jadi kacau. Milihnya jadi kacau. Kalau sha'iman jadi maf'ul bih kayak apa? Ya, nggak akan jadi maf'ul bih, nggak bisa. Karena hakikatnya itu aslinya mubtada dan khobarnya. Aslinya zaidun sha'imun, atau zaidun qa'imun, atau zaidun jalisun. Tapi kemudian kemasukan amil nawasih saja. Nah, makanya itu coba kita agar berhati-hati. Oh, ini termasuk amil nawasih, ya, dengan fi'il naqis. Ini termasuk fi'il tam, yang berarti di situ fi'il fa'il maf'ul begitu. Nah, maka itu perlu diperhatikan. Nah, makanya kita harus hafal itu. Min akhwatikana ada kana, ada dholla, bada, adha, asbaha, amsa, soro, laisa, zala, bariha, dan seterusnya. Ya, ada banyak. Saudara apa? Kana itu termasuk keluarga besar, ya. Saudaranya banyak soalnya. Jadi itu dholla. Jadi nggak sama dengan fi'il tam yang kemudian ada fa'il dan maf'ul bihnya. Jadi kalau kita artikan dholla zaidun sha'iman, nggak jadi maknanya, jadi rusak. Yang rusak bukan lagi susunannya, maknanya jadi rusak. Gitu ya.
Baik, karena aslinya itu adalah kalau kita hilangkan dholla akan jadi Zaidun shaimun. Gitu. Coba kalau dibedakan dengan fi'il fa'il maf'ul yang itu bukan mubtada khobar, misalkan akala Zaidun tufahan gitu ya. Zaid memakan apel. Zaid akala Zaidun tufahan. Coba dibuat akalanya. Jadikan mubtada khobar. Zaidun tufah. Zaid adalah sebuah apel. Tidak cocok. Makanya nggak sama antara fi'il tam dengan naqis. Antara yang tadinya mubtada khobar yang kemudian dijadikan susunan amil nawasih dengan yang murni fi'il tam itu nggak sama, ya nggak sama. Makanya kalau diartikan ini sebagai fi'il tam ya rusak maknanya. Gitu. Jadi kita harus paham, oh ini dholla, oh ini soro, berarti ini adalah saudara kana yang berarti merofakkan isimnya dan mengasukkan khobarnya. Ya, so'iman khobaruha mansubun bil fathatul dhahirati. Wa bata dan bata. Berikutnya adalah bata. Bata itu saudaranya kana, ya. Jadi bata itu banyak pengakuan. Ada juga saudaranya kana, ya. Ada juga saudaranya Atlas ya. Benar. Saudaranya Atlas bukan. Bukan saudara Atlas Adidas. Oh. Saudaranya Kasogi. Iya kan? Neckerman bukan ya. Wabata. Nakubata Zaidun Sahiron. Seperti bata Zaidun Sahiron. Bata ini mirip seperti dengan yang sebelumnya. Ada asbaha, ada amsa, ada adha, ada bata. Bata ini bisa jadi fi'il naqis, bisa jadi fi'il tam. Gitu ya. Kalau bata itu adalah fi'il tam, maka dia diartikan bermalam, nginep, ya, bermalam atau nginep. Makanya bata yabitu, tempatnya adalah mabit. Nah itu kan ya, mabit di Musdalifah, di Mina, gitu kan. Bata yabitu. Bata yabitu baikkan jadi sebuah rumah, tempat menginap, kan begitu. Ya, jadi bait itu dari kata bata. Nah, maka kemudian, tapi namanya menginap kan semalam ya, nggak ada yang menginap siang hari ya. Ya, menginap siang hari. Nah, ini kelanjutan dari kemarin itu. Ada asbaha, amsa, adha, bata. Berarti ini malam. Yang namanya bata bermalam ya berarti kemungkinan ya karena kemalaman. Biasanya orang bermalam karena kemalaman ya. Kemalaman, jangan pulang sudah terlalu malam. Ya begitu ya, bermalam di sini misalnya begitu. Nah, maka kemudian ini lebih telat ketimbang amsa. Gitu ya. Amsa kan sore, tapi masih ada kemungkinan pulang. Kalau bata kemalaman. Contohnya bata Zaidun Sahiron. Bata tetaplah, jadi artinya kana wa akhwatuha itu hampir sama sebenarnya. Dasarnya adalah kana. Kana itu artinya kan ada. Tapi jangan diartikan ada. Nanti mentang-mentang kana diartikan ada, artinya nanti gini. Fil fasli kana talibun. Di dalam kelas ada siswa. Nah, gitu ya. Itu keliru. Kana itu ya untuk mempermudah, kalau sendirian diartikan ada. Tapi jangan artikan kana itu untuk segala sesuatu. Setiap yang artinya ada dikasih kana jadi rusak semua. Ya. Fil mihfadhati kana qalamun, nah gitu. Jadi seperti itu nanti. Ya. Jadi artinya ini terselip. Jadi nanti menyesuaikan konteksnya. Bisa diartikan ada, bisa namanya ada kan berarti wujudnya ada. Namanya ada kan bisa tetap, apalagi yang kira-kira konsisten, tetap, apalagi ya. Ada, tetap, masih, kan begitu ya. Itu semuanya kan satu paket itu. Yang bingkainya adalah bingkai kana. Begitu juga bata. Bata juga demikian, tetap, ada, tetap.
Bata Zaidun sahiron. Bata tetaplah atau ada. Zaidun Zaid itu sahiron. Apa sahiron? Begadang. Begadang. Jadi kalau diartikan bata itu bermalam. Bermalam siapa? Zaid sahiron, dalam keadaan begadang. Bermalam tapi dalam keadaan begadang. Ya. Karena ini enggak apa, bata dalam hal ini bukan fi'il tam, tapi fi'il naqis yang menunjukkan isim dan khobarnya kan. Jadi tetaplah Zaidun Zaid itu sahiron, begadang. Bahasa lainnya begadang apa? Melean. Ya, jagongan sampai malam, gitu ya. Nggak tidur atau terjaga. Nah, terjaga juga bisa. Tetaplah Zaidun Zaid itu sahiron, terjaga. Ya. Jadi terjaganya kapan? Nah, itu kan pertanyaannya. Masa masih sore sudah terjaga? Masih sore sudah begadang. Namanya dianggap begadang itu kan biasanya malam-malam. Kamu sudah begadang. Sekarang jam 10 sudah tadi begadang. Jam berapa? Jam 7. Nah, begitu. Ya. Jam 7 kok begadang. Namanya begadang ya malam-malam. Ya. Baru dikatakan begadang kalau nggak tidur sampai pagian begitu. Ya kan? Begadang ya pastinya sampai pagi. Kalau begadang sampai jam 9 bukan begadang namanya. Nah, maka kemudian yang kata yang dipakai adalah bata sampai detik terakhir, sampai menit last minute gitu ya. Sampai last minute. Beda sama asbaha. Asbaha kan meruput gitu kan ya. Kalau bata sangat telat, amsa telat ya, kesiangan, tapi kemudian masih bisa gitu ya. Tapi kalau bata ya sudah telat itu. Sudah sangat telat. Maka yang dipakai itu bata Zaidun sahiron, alias yang namanya begadang itu ya menit akhir gitu kan ya. Tetap begadang berarti sampai menit terakhir, sampai menjelang subuh bisa begitu. Maka kata yang cocok sebenarnya boleh saja kita pakai amsa, asbaha, bata boleh. Biasanya orang-orang kan bebas, silakan berakselerasi mau pakai apa, untuk variasi silakan. Tapi tentunya sebenarnya punya makna beda-beda. Kadang orang sana pakai asbaha, ya. Asbahta rojulan gitu kan ya. Amsaita rojulan, kunta rojulan, kadang-kadang itu kan itu bebas sebenarnya. Maknanya sama. Tapi sebenarnya secara implisit punya makna berbeda. Kalau kita katakan asbahta rojulan, berarti kamu sudah belum layak jadi rojul, tapi kamu sekarang sudah jadi seorang rojul. Mungkin cara berpikirnya seperti orang besar, begitu. Ya, nah, kurang lebih seperti itu maknanya. Tapi kalau kita mengatakan, ya, bata Zaidun rojulan, ya. Tetaplah Zaid itu rojulan, alias sampai detik terakhir nggak berubah menjadi nisa, gitu kan ya, nggak berubah jadi seorang wanita. Mungkin dari aspek perilakunya dan kok perilaku ya, gayanya dan seterusnya. Itu ya, nah, bisa dipahami ya. Bata Zaidun sahiron, wa i'rabu dan ataupun i'rabnya bata ataupun bata itu fi'lun madin naqisun, adalah fi'il madhi naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar, merofakkan fi'il yang merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Wa Zaidun dan adapun Zaid itu ismuha, adalah isimnya. Zaid itu isimnya bata. Jadi kan bata Zaid, maka Zaidun adalah isimnya bata. Marfu'un dibaca rafa bidhammatil dhahirati, dengan dhammah dhahirah. Tanda rafanya adalah dhammatun dhahiratun, makanya dibaca Zaidun ya. Dan Zaidun itu kenapa dibaca dhammah dhahirah? Karena ia termasuk isim mufrad. Wa sahiron, dan adapun sahiron itu khobaruha, adalah khobarnya. Adapun kalimat sahir itu adalah khobaruha. Ini bukan penyihir ya. Kalau penyihir pakai kho ya. Ini pakai ha, sahir. Sahar di situ. Sahar berarti begadang. Mansubun dibaca nasab bil fathatul dhahirati, dengan fathah dhahirah. Tandanya, tanda nasabnya sahiron adalah
fathatun dhahiratun. Wasoro dan adapun soro nahwu seperti soro as-sa'ru rakhisan. Soro sering kita artikan menjadi. Soro menjadi, as-sa'ru adapun as-sa'ru harganya itu rakhisan murah. Soro juga berangkat dari kana ada. Ada as-sa'ru itu harga, rakhisan murah. Ada harganya murah. Itu kalau kita artikan begitu asalnya. Harganya murah. Ketika mengatakan soro ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau soro dikatakan adalah harganya itu murah. Berarti apa? Ketika kita menggunakan soro di situ ada makna tahrulnya, ada makna perubahan. Ya, mungkin sebelumnya itu lebih mahal. Begitu kita beli kemudian menjadi murah, jadi ada perubahan. Makanya ada menjadi. Soro as-sa'ru rakhisan. Menjadi harganya menjadi murah. Berarti harganya itu mahal sebelumnya. Atau mungkin kalau mau beli kita itu pas lagi BBM. Harga BBM naik turun ya. Pada saat keluar mau beli bensin, sampai di rumah laporan. Soro as-sa'ru rakhisan. Harganya menjadi murah. Oh berarti ada perubahan. Sebenarnya tetap, tapi tetapnya itu ada perubahan. Beda sama yang lainnya. Tetap ya tetap. Ya nggak mengalami perubahan. Kalau soro tetap juga, tapi tetapnya itu berubah. Ya bisa berubah bentuk, bisa berubah ukuran, berubah jumlah. Ya, misalkan soro waladun kabir. Anak itu menjadi besar. Berarti ada perubahan. Ya, ada perubahan. Soro waladun kabir, anak itu sudah menjadi besar. Mungkin kita udah lama ya begitu pulang melihat adiknya soro waladun kabir atau soro akhi kabir. Adikku sekarang sudah menjadi besar gitu. Ya, berarti ada perubahan. Ya, jangan sampai pulang-pulang kok pancet segini-gini aja, nggak ada perubahan. Berarti ada yang aneh. Gitu ya. Nah itu. Jadi tetap intinya sama, basicnya adalah ada, basicnya adalah tetap. Cuma tetapnya itu bukan berarti tetap ini berarti berubah, bukan. Ini nggak berubah, cuma ada pergeseran jumlah, pergeseran bentuk. Tapi bukan berarti kemudian jadi lain. Misalkan lain gimana? Harga itu harga pasti ya kalau nggak murah mahal. Ya, nggak mungkin harga itu jadi besar. Ya, soro as-sa'ru kabira itu nggak mungkin. Harganya besar nggak mungkin. Ya, maksudnya itu kalau terkait dengan ukuran kuantitas ya naik turun, tinggi rendah ya. Tinggi, rendah, besar, kecil, nah, kan itu kan ukuran kaitannya sama ukuran. Ya, itu. Wa i'rabu dan adapun i'rabnya soro, adapun soro itu fi'il madin naqisun adalah fi'il madin naqis. Yarfa'ul isma yang merofakan isimnya, wa yansibul khabar dan menasabkan khabarnya. Ya, jadi soro itu tarfa'ul isma wa yansibul khabar dan merupakan fi'il madhi naqis. Ismu as-sa'ru, adapun as-sa'ru itu ismuha adalah isimnya soro marfu'un yang dibaca rafa bidhammatil dhahirati dengan dhammah dhahirah. Tanda rafanya adalah dhammatul dhahiratun. Wa rakhisan adapun rakhis itu khobarnya soro mansubun dibaca nasab bil fathatul dhahirati dengan tandanya fathah dhahirah. Ya, tanda nasab untuk rakhisan adalah fathatul dhahiratun karena dia termasuk isim. Gitu ya, itu soro. Kemudian walaisa nahwu seperti laisa zaidun qa'iman. Laisa ini sama dengan kana. Cuma dia itu kebalikan. Di mana nafi? Kana tadi artinya apa? Ada. Laisa kebalikannya tidak ada. Tapi basicnya dari ada. Basicnya ada tapi dijadikan nafi. Basicnya ada jadikan nafi menjadi tidak ada. Begitu. Ya.
maka laisa Zaidun qa'iman. Laisa tidak ada Zaidun, Zaid itu qa'iman, berdiri. Atau diartikan biasanya laisa Zaidun qa'iman, tidaklah Zaid itu qa'iman, berdiri. Berarti apa? Kalau nggak duduk, jongkok, rebahan, tidur. Nah, begitu ya. Jadi laisa ini nafi, menafikan, meniadakan. Faedahnya adalah linafyi, menafikan jenisnya. Laisa Zaidun qa'iman, tidaklah Zaidun, Zaid itu qa'iman, berdiri. Aslinya Zaidun qa'imun, dikasih laisa kebalikannya, berarti menjadi Zaid nggak duduk, nggak berdiri. Wa i'rabu, dan adapun i'rabnya laisa, adapun laisa itu fi'lun madin naqisun. Laisa itu fi'il madin naqis. Fi'il madin naqis sama dengan tadi kana wa akhwatuha. Yarfa'ul isma wa yasibul khabar, merofakkan fi'il yang merofakkan isim, wa yasibul khabar, menasabkan khabar, sama. Zaidun, adapun Zaid itu ismuha, adalah isimnya. Laisa Zaidun, Zaidun itu adalah isimnya. Isimnya marfu'un, dibaca rafa bidhammatil dhahirati, dengan tandanya dhammatul dhahirah. Tanda rafa untuk Zaid adalah dhammatul dhahirah. Laisa wa qa'iman, adapun qa'iman, kalimat qa'iman itu khobaruha, adalah khobarnya. Laisa Zaidun qa'iman, qa'iman itu adalah khobarnya. Mansubun, dibaca nasab, ya, bil fathatul dhahirati, dengan fathah dhahirah. Tanda nasab untuk qa'iman adalah fathatun dhahiratun li'annahu ismun mufrad. Isim mufrad. Ya. Dan dia itu nasab yang menasabkan adalah laisa. Jadi dibiasakan kalau nanti menemukan laisa, dicari langsung mana isimnya, mana khobarnya, langsung. Ketika menemukan kana, langsung terorientasi kepada mana isimnya, mana khobarnya. Dan itu dibiasakan. Kalau kita terbiasa, insya Allah kita tidak akan luput menemukan amsa. Sudah, saya cari isim dan khobarnya. Kok ada soro ya, ada bata ya, ada adha ya, langsung kita itu terpikir kepada isim dan khobarnya. Isimnya pastikan rofa, khobarnya pastikan nasab. Kadang-kadang kita bingung, ini jadi apa ya? Ini jadi apa ya? Ya sudah, pokoknya ketika kita memastikan ada kana wa akhwatuha, berarti sebelumnya adalah bentuk mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar, berarti ini mubtada, ini khobar. Khobar itu mengikuti keadaan mubtadanya yang kemudian kemasukan ada nawasi, gitu. Menjadi nasab khobarnya gara-gara amil tersebut. Ya. Wa mazala. Ini kita sedikit beda. Tadi ada klaster, ya, kelompok besar, khas, bahan, dan seterusnya. Klaster berikutnya ini beda. Ada laisa, itu juga bisa berbeda. Kemudian ada wa mazala. Aslinya di situ adalah zal. Kemudian ketambahan ma. Ya, ma-nya di sini ma nafi. Nahu seperti mazala Zaidun aliman. Mazala senantiasa. Zaidun, Zaid itu aliman, alim. Senantiasa dia itu alim, mengetahui, orang yang alim, tidak mengalami perubahan. Atau tetaplah Zaid itu aliman, alim, tidak berubah. Dulu alim, berarti apa? Sampai sekarang. Ya. Kadang-kadang kita gunakan mazalah yang tetap ada seperti apa? Masih mazil tajalisan. Kamu masih duduk. Berarti apa? Tetap. Berarti ada. Sejak tadi duduk, sekarang duduk terus. Sekarang tadi saya sebelum pergi kamu duduk.
Kemudian saya pergi. Begitu saya pulang, kamu masih duduk. Maka kita gunakan ma zilta atau mazala Zaidun jalisan. Zaid masih duduk, senantiasa duduk. Ya, mulai tadi sampai sekarang duduk terus. Ya, tadi sampai sekarang duduk terus. Mazala Zaidun musolliya. Zaid tadi saya pergi masih sholat. Sekarang saya datang sholat. Maka saya katakan mazala Zaidun musolliya. Zaid masih sholat, senantiasa sholat. Bisa juga kita pakai mazala Zaidun soghira. Mazala masih Zaidun Zaid soghira kecil. Tak pikir dulu itu kecil, sekarang ternyata masih kecil. Nah, itu ya, masih kecil kan? Alias apa? Saya kira sudah memenuhi syarat, tapi ternyata sekarang itu kok masih belum. Maka kita katakan mazilta shaghiran, kamu masih kecil. Namanya masih berarti tetap. Namanya masih tapi tetap. Beda sama soro. Kalau soro itu berubah. Kalau mazalah tetap. Ya. Mazalah Zaidun aliman. Wa i'rabu dan ada pun i'rabnya adalah ma itu nafiyatun adalah nafiyah. Ma-nya itu adalah nafiyatun, nafi. Ma-nya adalah manafiyah. Ma yang beramal nafi, ma-nya manafi, artinya tidak. Ya. Ma itu nafi, artinya tidak. Wa zala dan ada pun zala itu fi'lun madhi naqisun, adalah fi'il madhi naqis. Yarfa'ul isma merupakan isim bayasibul khobar dan memasukkan khobarnya. Jadi aslinya itu zala. Tetapi agar bisa menjadi saudaranya karena harus dimasuki manafi. Kalau zala nggak ada manya, maka dia akan menjadi fi'il tam. Jadi zala kalau nggak dikasih manafiyah, maka dia akan menjadi fi'il tam. Kalau fi'il tam, zala sendiri artinya itu hilang. Zala itu artinya hilang, lenyap. Ya, hilang, lenyap. Kalau zawal itu sendiri apa? Tergelincir itu ya, zawal syams. Ya. Hilang. Misalkan zala an-nuqud. Telah hilang apa an-nuqud? Uang gitu ya. Jadinya begitu. Maka kemudian dikasih mazala, berarti tidak hilang. Artinya tidak hilang berarti apa? Ada. Nah, ya. Nggak hilang berarti ada. Makanya harus ada ma wajib itu. Ya, ma-nya wajib. Makanya kalau nggak ada ma-nya ya dia jadi tam, bukan saudara kana. Ya sebenarnya saudaranya itu zala, tapi zala yang wajib ada ma-nya, ya. Wajib digandoli dengan ma zala. Wa Zaidun ada pun Zaid itu ismuha, isimnya mazala. Marfu'un dibaca rafa bidhammatil dhahirati dengan dhammah dhahirah. Tanda rafa untuk Zaidun adalah dhammatun dhahiratun sebagai ismu zala. Wa aliman adapun aliman itu khobaruha adalah khobarnya. Mansubun dibaca nasab bil fathatil dhahirati dengan fathah dhahirah. Jadi tanda untuk apa namanya? Aliman ya. Ya, tanda untuk nasabnya alim itu adalah fathah karena dia itu ada menjadi khobarnya masa. Paham ya? Wama infakka, waman fakka. Aslinya juga sama dia. Contohnya manfakka amrun jalisan. Tetaplah amr jalisan duduk sama dengan tadi. Ma infakka atau manfakka amrun jalisan. Amr tetap saja duduk. Ya, kita sama dengan tadi mazilta jalisan. Manfak apa? Apa namanya? Manfakata ya, infakka. Itu jalisan, tetap duduk. Mulai dari pergi sampai pulang tetap seperti itu. Nah, sama. Jadi, terus gimana kita harus pakai yang mana? Silakan pakai yang mana, terserah. Itu namanya saudara, terserah. Nama saudara karena kebetulan sama silakan pakai yang mana boleh. Begitu juga selanjutnya ini wa mafatiha nahu mafatiha bakrun musinan. Tetaplah bakrun bakar itu musinan baik, orang yang berbuat baik.
Ya, bisa diartikan tetap, bisa diartikan senantiasa, bisa diartikan masih, tergantung konteksnya. Kalau masih berarti kita itu seharusnya sudah tapi kok belum. Nah, kita pakai masih. Tapi kalau tetap, ya dari tadi saya udah pergi sampai pulang tetap saja. Ya, nah itu tiga-tiganya bisa dipakai. Barangkali nanti biar variatif kalau kita mau menulis barangkali untuk insya ya kadang-kadang pakai infaka, kadang-kadang pakai fatihah, kadang-kadang pakai zala, itu variasi. Ya, penggunanya ya sama. Ya, makanya tidak ada ini. Tapi ini wajib. Penggunaan ma itu wajib. Ya, penggunaan ma itu wajib. Ma-nya manafi sama. Ya, ma-nya manafi. Itu ya. Mafhum? Insyaallah. Wa ma bariha. Wa ma bariha ini juga sama. Nahwu ma bariha Muhammadun kariman. Ma bariha tetaplah Muhammadun Muhammad itu kariman karim, orang yang mulia. Ya, jadi satu paket itu mazala, manfaka, mafatiha, mabariha. Ya, itu satu marga. Ya, satu marga. Wajib ada ma-nya nafi, manafiyah itu wajib. Kalau nggak ada ma-nya itu akan menjadi fi'il tam. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dia saudara kanan, tapi tidak jadi saudara kalau nggak diikuti oleh ma, didahului oleh ma. Wa madama, wa madama. Nah, seperti la ashabuka madama Zaidun mutaraddidan ilaika. Seperti la ashabuka, aku tidak menemanimu. La ashabuka, aku tidak menemanimu madama selama Zaid itu mutaraddi dan ragu-ragu ilaika kepadamu. Yang dimaksud di sini adalah madama. Madama itu tidak bisa datang seperti halnya yang lainnya. Kalau yang lainnya kan boleh di depan, ya, dan harusnya di depan, seperti soro, bata, laisa dan seterusnya. Tapi kalau madama itu harus di tengah, karena dia itu menghubungkan antara kalimat sebelumnya dengan setelahnya. La sabuka, aku tidak menemanimu madama Zaidun mutaraddidan ilaika, selama atau selagi Zaid ragu padamu. Artinya apa? Syarat aku nggak ragu, aku menemanimu adalah Zaid nggak ragu. Tapi kalau Zaid itu ragu kepadamu, maka saya tidak mau menemani. Ya, mau Zaid aja ragu-ragu, ya apalagi saya. Begitu ya? Ya itu. Jadi keterangan ini datang itu menjadi keterangan selanjutnya yang menghubungkan antara kalimat sebelum dan setelahnya, yaitu menghubungkan antara la ashabuka dengan Zaidun mutaraddid. Aku menemanimu dengan Zaid ragu-ragu, gitu ya. Wasumiyat, dan dinamakan ma ini mahali, dan dinamakan apa mahali ma ini dalam madam ini adalah dzarfiyatan, dinamakan adalah dzarfiyah. Madama, ma-nya itu adalah dzarfiyah. Kalau dikatakan dzarfiyah berarti adalah keterangan. Kalau dzarfiyah berarti keterangan. Ya. Keterangan apa dimaksud di sini? Keterangan ada dua. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Nah, madama ini ma di sini adalah dzarfiyah yang mana menjelaskan waktu. Keterangan waktu. Misalkan tadi, la ashabuka madama Zaidun mutaraddidan. Ya, aku enggak menemanimu selama Zaid ragu. Alias apa? Saya mau menemani asalkan Zaid sudah tidak ragu lagi. Berarti terkait dengan waktu. Ya. Jadi apa namanya? Misalkan saya enggak mau datang sebelum kamu pulang. Saya nggak mau datang sebelum kamu pulang. Apa saya? La ahdur madunta hadir. Madunta hadiron, ya, datang. Saya tidak akan datang sebelum kamu datang. Ya.
La ahduru madumta hadiran. Saya nggak datang sebelum kamu datang. Berarti apa? Ya pokoknya kalau kamu datang ya saya datang. Kan begitu. Sifatnya gantung kan. Ya, sifatnya gantung. Maka kemudian ma di sini menjelaskan waktu. Kedatangan saya adalah tunggu kedatanganmu. Nah, gitu. Maka kemudian di sini ma-nya ma'dhofiyah. Liniyabatiha karena menggantinya ma. Liniyabatiha karena menggantinya ma ad-dzarfin daripada dzaraf. Ma di sini adalah mengganti dzaraf. Ya seharusnya di situ ada dzaraf. Misalkan aku tidak menemanimu selama kamu ragu, selama Zaid ragu kepadamu. Berarti apa? Di situ ada keterangan waktu yang digantikan oleh ma. Jadi kedatangan ma ini menggantikan dzaraf. Maka dikatakan ma dzarfiyah. Liniyabatiha an-dzarfin. Wa masdariyatan. Dan yang kedua, ma di sini dinamakan ma masdariyah. Ya, yang pertama adalah ma dzarfiyah karena menggantikan posisi dzaraf zaman. Yang kedua adalah masdariyah. Ma dinamakan ma masdariyah. Kenapa? Li'annaha karena bahwasanya ma. Li'annaha karena bahwasanya ma itu tasbuku ma ba'daha. Tasbuku itu melebur. Karena bahwasanya ma itu tasbuku melebur akan ma apa-apa ba'daha setelahnya. Jadi apa-apa yang datang setelah ma itu dilebur. Bimasdari dengan masdar. Apa yang datang setelah ma itu dilebur dengan masdarnya. Idil takdir. Karena at-takdir perkiraannya atau takdirnya. Perkiraannya adalah muddatu dawami Zaidin mutaraddidan ilaika. Apa takdirnya? Karena sepanjang tetapnya Zaid. Muddat dawami Zaidin sepanjang tetapnya Zaid mutaraddidan ilaika. Ya, tetapnya Zaid mutaraddidan ilaika, ragu-ragu ilaika kepada. Alias tidak datangnya, tidak menemaninya itu sepanjang, bahasa kita ini sepanjang tetapnya Zaid ragu. Pokoknya sampai kapan? Ya udah, pokoknya selama Zaid itu masih ragu ya saya nggak menemani. Selama kamu masih berteman dengannya, ya misalkan la ashabuka madumta tashabu amron. Saya tidak menemanimu selama kamu menemani Amr. Nah ini biasanya dipakai untuk pilih-pilih teman, ya. Pokoknya saya nggak mau kalau kamu ditemani oleh ini, nah gitu, ya. La ashabuka madumta tashabu. Saya nggak mau menemanimu selagi engkau menemaninya. Nah, maka itu adalah menjelaskan keadaan sekaligus melebur ma ba'da. Setelah ma jadi dilebur ngikut dengan ma, ya. Keterangan misalkan ma dama Zaidun mutaraddidan kan mengikut keterangan sebelumnya, ya, yang ada pada ma menjelaskan waktu. Jadi keterangan setelah itu kalimat tadi aslinya kan Zaidun mutaraddidun. Kalau kita bisa itu aslinya Zaidun mutaraddidun. Aslinya Zaidun mutaraddidun. Zaidun mubtada, mutaraddidun itu khabarnya. Ya. Jadi prinsipnya sama mulai awal kemarin itu adalah ini adalah mubtada khabar. Sudah kita itu nggak usah terpacu jumlah gitu. Sudah pokoknya mubtada khabar ya, karena mubtada khabar ya pasti jumlah ismiyah, ya. Jadi patokannya mubtada khabar yang kemudian dimasukkan amil nawasih. Nah, dari sini kemudian kita karena madama sifatnya itu di tengah-tengah, ya, maka kemudian harus ada keterangan sebelumnya. Maka keterangan di awal tadi adalah la ashabuka madamat bawah ya. Nah, sudah ada ini zaidnya. La ashabuka madama Zaidun mutaraddidan. Jadi mani ini amil nawasihnya mubtada sekarang berubah menjadi isim
khobar menjadi khobar madama. Ya. Nah, karena madama itu minal khawatikana, maka pengamalannya adalah tarfa'ul isna wa tasirul khobar. Yang tadinya mutawaddidun berubah menjadi mutaraddidan. Nah, gitu. Jadi aslinya tetap mubtada khobar. Yang kemudian berubah menjadi isim dan khobarnya. Karena madama itu harus di tengah, karena nggak mungkin madama di depan. Selama ini apanya yang selama itu, maka kemudian namanya dzaraf kan mesti dia itu ada keterangan awalnya. Misalkan ana mulailah, saya tidur di waktu malam, gitu kan? Ya, ana mulailah, saya tidur di waktu malam. Nah ini kalau nggak ada ana mau langsung mulailah, ngapain? Malah tidur. Ya, pada malam hari. Nah, harus ada keterangannya. Nah, maka itu keterangan yang maksud di sini. La ashabuka, aku tidak menemanimu. Keterangannya adalah selama. Yang begitu kan? Maka di sini ditakdirkan adalah muddatan jawab Zaidin mutaraddidan. Ya. Selama, selagi atau sepanjang tetapnya Zaid ragu kepadamu. Ya. Sampai kapan kamu itu tidak menemaniku? Sampai Zaid nggak ragu padamu. Makanya ditakdirkan adalah muddata dawami Zaidin atau muddata dawami Zaidin mutawaddidin ilaika. Ya sepanjang tetapnya Zaid ragu. Pokoknya Zaid itu sampai kapan ragunya padamu? Ya sudah itu. Kita akan harus berjalan. Gitu. Itu yang maksudnya. Jadi aslinya itu muddata dawami. Ketika ada madama, nanti aslinya adalah muddata dawami. Kata misalkan la aku kitaban madumta daiman. Aku tidak akan mengambil buku selagi kamu pergi. Ya, selagi kamu pergi. Maksudnya apa? La aku kitab. Saya tidak mengambil buku. Kapan? Kapan nggak ngambilnya? Muddata dawamika daiman. Sepanjang kamu tetap pergi. Pokoknya kalau kamu datang kamu lalu lagi kita nggak ngambil. Ya, jadi itu ditakdirkan muddata dawami titik-titik. Ya, apa itu kabarnya? Daiban, hadiron, jalisan, qaiman dan lain sebagainya. Dia bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya kira sampai di situ dulu ya. Ini mata sorofa minha ini pembahasan selanjutnya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita sambung minggu yang akan datang atau mungkin barangkali para diminta mengganti ya, nanti kita berikan waktunya kapan untuk mengganti minggu yang lalu ya. Baik, saya kira itu dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga diberi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga memberikan pemahaman kepada kita sehingga dapat beroleh manfaat untuk pemahaman pendalaman agama selama atau mudah hayatina ya, sepanjang hidup kita di dunia wal akhirat. Sampai di sini dulu. Wa ma tasarrafa minha wallahu a'lam. Kisah sekian Allah mufiqila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.